Adik-adik, selamat hari Minggu. Salam jumpa, apa kabar? Pasti baik-baik kan? Hari ini kita mau beribadah impak, Minggu tanggal 31 Oktober. Ada teman baru di sini adik-adik. Siapa namanya? Halo, Kak Kristi. Namaku Oli. Aku baru kenalkan ya. Halo Oli, wah seneng banget deh ada teman baru. Selamat hari Minggu ya Oli, selamat hari Minggu Kak Krisi dan selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu Omba. Selamat hari Minggu Kak Kristi. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu semuanya. Kita mau memulai ibadah kita. Ya Oli, ya Umba. Iya. Sebelumnya mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Ya, Oli, Omba, kita mau memuji Tuhan. Lagu apa yuk? Ayo nyanyi mana-mana Tuhan panggil. Sambil pakai gaya ya Oli, Kak Kristi. Oke, ayo. Adik, Oli, Omba, sekarang kita mau berdoa. Doa pembukaan kita akan dipimpin oleh adik Mikaela. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan ibadah. Berkati. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 215. Ayo, judulnya apa Oli dan Omba? Apa ya? Ini depannya tuh ada dengar-dengar apa ya Oli ya? Oh iya, dengan hai kawanku. Oh ya betul, kita nyanyi sama-sama aja yuk Kak Kristi yuk. Ayo, mari kita memuji Tuhan. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan datanglah, berbagi padanya, dan atas rahmat Tuhan berterima kasihlah. Hai kawan pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Adik-adik, kita mau baca nats pembimbing. Dari mana dan siapa yang akan baca? Ayo, Omba dan Oli. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Yang membacakannya Kak Kristi, teman kita ya Omba. Iya. Melani. Baik, adik Melani, silakan membaca nats pembimbing. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23.
tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Adik-adik, sekarang temennya Kak Kristi ganti nih. Siapa? Halo Kak Kristi. Onyet. Halo. Halo Onyet. Halo Inci. Siapa? Halo. Inci ya? Iya, Inci, Onyet tadi sudah dengar Nats pembimbing kita? Sudah. Tapi maksudnya apa sih Kak Kristi? Nah, Iya, aku mau tahu nggak? Oke. Jadi tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Di dalam kehidupan kita, adik-adik selalu mengalami kasih setia Tuhan kan? Bisa bangun pagi kan? Iya, aku selalu berdoa loh Kak Kristi. Iya, kita bisa ibadah sekarang karena kasih setia Tuhan kan? Iya. Tuhan Yesus baik. Iya, kita bisa makan kasih setia Tuhan bukan? Betul, Iya. Oh, Inci Ja. makannya banyak banget loh tadi, 2 bakul. Wah, Inci sih begitu. Onyet makan pisang nggak? Onyet gak suka pisang sekarang. Oke, jadi Tuhan Yesus baik kan ya? Baik. Karena Tuhan Yesus baik, maka kita harus apa? Kita harus setia juga tuh. Setia, taat, iya kan? Iya Kak Kristi, kita nyanyi aja yuk. Seperti kan Tuhan Yesus tidak berubah. Iya, kita nyanyi Tuhan Yesus tidak berubah. Kasih setianya tidak pernah berubah kan ya, Inci? Onyet. Oke, kita menyanyi adik-adik. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, ya kan? Gitu Ya. Inci, gitu. Mari kita menyanyi. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita. Sebelumnya kita mau berdoa, kita mau baca Alkitab. Siapa yang mau berdoa? Onyet? Siapa ya? Teman-teman, siapa yang mau berdoa? Aku tahu. Siapa? Apa coba? Inci so tahu sih. Tuh kan Inci. Siapa Krista. Tapi Inci tahu bacanya dari mana, Onyet? Dari mana? Dari Tuh kan Inci lupa lagi. Inci tukang lupa ya? Inci lupa apa dari mana ya, Onyet ya? Tuh kan Wahyu tahu Inci. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Yang baca siapa? Tuh betul Inci, betul. Yang baca siapa yo? Siapa, Onyet? Tuh aku yang lupa sekarang. Ayo, Inci tahu. Dari Siapa ayo? ada adik Reva. Oh iya, itu sama Geldin, Abang Olivia. Ayo teman-teman, siapin semuanya ya. Yuk kita Kita baca berdoa, baca Alkitab. Berdoa dulu Inci. Iya, kita harus berdoa dulu ya. Iya, mari kita berdoa. Berdoa. Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita. Berkatilah kami yang mau mendengarkan cerita, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu dan menerapkan sikap baik yang diajarkan oleh-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan, berkatilah juga KWMP yang akan membawakan cerita pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari
Alkitab Wahyu 2 ayat 1-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh binatang itu di tangan kakinya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendustaan. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Nah adik-adik, hari ini kakak akan bercerita tentang 3 sahabat yang selalu bersama. Ada Sadrak, ada Mesak, dan ada Abednego. Pada waktu itu bangsa Israel dikuasai oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Raja menyuruh orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan ke Babel untuk menjadi pembantu raja. Suatu hari Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tinggi dan besar. Raja menyuruh semua orang untuk menyembah patung itu saat terdengar bunyi sangkakala, seruring, kecapi, dan bunyi-bunyi lainnya. Apabila mereka tidak sujud menyembah, maka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena takut dihukum, dimasukkan ke dalam perapian, maka semua orang sujud menyembah patung emas itu. Tapi ada 3 orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung itu. Mereka dilaporkan oleh Kasdim ke raja. Dan mereka pun dipanggil menghadap raja. Raja bertanya, apakah benar mereka tidak mau memujanya dewa dan tidak mau menyembah patung emas yang telah raja dirikan? Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, maka ia akan melepaskan kami. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Lalu diperintahkannya untuk mencampakkan ketiga orang itu ke dalam perapian yang dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Karena panas yang luar biasa, maka para pengawal yang mencampakkan ketiga orang itu mati terbakar. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar karena melihat ada 4 orang di dalam perapian itu. Lalu raja memanggil dan menyuruh mereka keluar dari perapian. Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian. Mereka dalam keadaan sangat baik. Rambut di kepala tidak ada yang terbakar. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Maka raja berkata,
Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Nah adik-adik, tadi kan kita udah lihat kan, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah anak-anak Tuhan yang baik dan setia hanya kepada Tuhan. Biarpun mereka disuruh menyembah patung Raja Nebukadnezar, tapi mereka tidak mau. Karena mereka hanya mau menyerahkan diri kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Nah, hari ini kita juga belajar dari jemaat mula-mula di Efesus. Ya, jemaat mula-mula ini pertama-tamanya mereka sangat tekun dan selalu memelihara kerukunan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi lama-lama mereka luntur. Mereka tidak lagi beriman kepada Tuhan. Mereka tidak lagi percaya kepada apa yang diberitakan oleh para rasul. Sehingga mereka akhirnya tidak menuruti kehendak Tuhan. Ya, demikian juga saat ini adik-adik. Kita masih dalam masa-masa pandemi COVID-19. Adik-adik harus tetap di rumah. Adik-adik belajar dari rumah. Adik-adik juga tetap harus mematuhi prokes, ya, harus cuci tangan, harus selalu pakai masker, harus menjauhi kerumunan, dan jangan lupa adik-adik, semuanya itu adalah tantangan untuk kita semua, ya, sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi bila mana kita beriman hanya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan memberikan kepada kita semua apa yang kita inginkan. Baik itu sebagai anak-anak Tuhan yang berakal budi, yang setia kepada Tuhan, rajin berdoa, rajin ke IMPA, mendengarkan cerita dari kakak-kakak. Juga jangan lupa rajin belajar. Karena semuanya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita beriman kepada Tuhan, kita setia kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang pembela iman di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Hai adik-adik, sudah dengar cerita dari KWMP? Pasti sudah. Kalau gitu, yuk adik-adik, kita akan bernyanyi. Tahu nggak lagu yang ini? Di dalam dunia ada dua jalan. Kita nyanyi sama-sama boleh? Mari adik-adik. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwaku mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik, sudah siapkan celengannya? Karena apa? Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah adik-adik, di saat kita memberikan persembahan, berilah itu dengan hati yang selalu bersyukur dan selalu bersukacita. Karena semuanya ini adalah dari Tuhan. Mari adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 355. Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Tanganku ada dua, 5 jarinya,
Kususun dan kulipat, lalu aku berdoa. Adik Elin, adik Boy, adik Manuela, dan adik William akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Semoga COVID cepat berlalu. Tuhan, sembuhkan orang-orang sakit dan berikan kekuatan kepada tenaga medis supaya dapat melayani orang sakit dengan hati yang bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, hari ini saya mau berdoa. Ya Tuhan, semoga anggota keluarga saya, mami papi saya, dan semua anggota keluarga saya sehat selalu, terhindar dari COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati teman-teman, teman gereja, teman sekolah saya. Berkati mereka, keluarga mereka, anggota keluarga mereka, supaya mereka tetap sehat. Semua anggota keluarga mereka. Ya Tuhan, aku juga mau berdoa untuk sekolah ya Tuhan. Karena sekolahlah tempat saya mendapatkan ilmu. Semoga gereja Efata tetap ada di situ. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa aku dan teman-teman. Tuhan Yesus, Elin mau berdoa untuk pendeta, majelis, dan kakak pelayan. Berkati mereka supaya selalu dapat memberitakan firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya bisa boleh melewati pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati Presiden dan para pemerintahan negara ini. Kiranya semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami memberikan ini dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita yang ada pada kami. Biarlah Tuhan Engkau menerima persembahan syukur kami ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan berdoa, doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi di IHMPA tanggal 31 Oktober 2021. Adik-adik semuanya sehat kan? Ya, pagi ini Kak Gris mau ucap terima kasih untuk adik-adik yang sudah ikut pelayanan di hari ini. Tadi yang membawa kita dalam doa pembukaan, adik Mikaela. Nah, yang membaca nats pembimbing bagi kita, adik Melani, dan juga ada adik Kristabel yang membawa kita dalam doa sebelum membaca Alkitab. Nah adik-adik, ada juga nih adik-adik yang membaca Alkitab untuk kita di pagi hari ini.
ada adik Reva, adik Geldin, dan juga adik Olivia. Terima kasih untuk semua pelayanannya. Tidak lupa adik-adik yang sudah berdoa syafaat. Ada adik Elin, adik Boy, adik William, dan adik Manuela. Terima kasih untuk semuanya, dan juga mama papa yang sudah membantu adik-adik membuatkan video untuk pelayanan di hari ini. Adik-adik pasti semuanya sudah pada buat ya aktivitas yang kemarin. Yuk kita lihat aktivitas yang akan dibuat minggu ini, penjelasannya, dan juga aktivitas-aktivitas yang sudah adik-adik kirim di minggu yang lalu. Ayo. Adik-adik, kita lihat yuk aktivitas Minggu 31 Oktober 2021. Bagian pertama, beri warna yang bagus dan rapi ya saat Sadrah, Mesah, dan Abednego di dalam perapian. Gambar yang kedua, carikan jalan bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego untuk keluar dari perapian. Yang terakhir, ada pesan rahasia nih, gunakan tabel huruf untuk menyelesaikannya. Caranya, lihat bagian kolom angka, lalu baris dari angka. Contoh, 13, kita lihat angka 1 di bagian kolom, angka 3 di baris. Maka akan ketemu huruf D. Selamat mengerjakan adik-adik, jangan lupa tulis namanya dan segera kumpulkan ke kakak kelas masing-masing. Ku menang di dalam Yesus Tuhan. Itu
akan menjadi lagu penutup kita pada ibadah hari Minggu pelayanan anak Pelkat PA 31 Oktober 2021. Mari adik-adik kita bernyanyi sama-sama yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ibadah kami sudah selesai, tapi biarlah Tuhan kami boleh menjadi pemenang iman di dalam Yesus Kristus. Karena kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.